Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Novia Putri Ayu Safitri dengan nomor pokok mahasiswa 022723111230. Nah, seperti pada video sebelumnya, di sini video kali ini sama seperti video sebelumnya untuk memenuhi tugas mata kuliah dari salah satu dosen pengampu ekonomi syariah, yaitu Bapak Dr. Suwito SE MSI. Nah, kali ini saya berada di Pasar Tradisional Gamalama. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai praktik perdagangan pasar menurut ekonomi syariah. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, saya akan mewawancarai salah satu pedagang di pasar ini. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Salah satunya yaitu apakah mereka sudah menerapkan perdagangan mereka sesuai dengan syariat Islam. Baik, kita akan lanjut ke video wawancara. Ayo kita saksikan bersama. Let's go! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ya saya sudah bersama dengan salah satu penjual di Pasar Tradisional Gamalama. Nah, saya langsung saja perkenalkan, nama saya Novia Putri Safitri. Saya mahasiswa aktif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hairun, jurusan akuntansi. Nah, Bapak boleh perkenalkan diri? Nama Nur Sidik, penjual barito dan sayur-sayuran. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai dengan bagaimana Bapak menjual barang-barang di sini, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Nah, pertanyaan pertama, Bapak, bagaimana Bapak memberikan harga jualan Bapak ini supaya adil buat pembeli dan adil bagi Bapak juga? Ya, tentunya harga beli dengan harga jual itu kan beda, tapi tidak terlalu besar lah. Yang penting ada keuntungan sedikit sudah boleh lah, jangan terlalu tinggi. Dan juga mengikuti harga pasar. Menurut Bapak, apakah Bapak dalam mengambil keuntungan ini sudah sesuai dengan ajaran ajaran agama yang Bapak anut? Ya, sudah sesuai karena tidak terlalu besar. Yang penting sudah dapat sedikit, so lumayan sudah. Untuk yang selanjutnya, biasanya bagaimana Bapak menjaga kejujuran? Misalnya nih ada barang-barang yang rusak, bagaimana Bapak memberitahukan kepada pembeli? Barang yang dijual itu sudah disortir terlebih dahulu. Jadi yang seperti bawang putih, bawang merah yang rusak-rusak itu sudah dibuka duluan. Jadi yang dijual itu memang sudah yang bagus, tidak ada lagi yang rusak. Berarti sesuai dengan ajaran Islam, tidak menipu atau memanipulasi barang ya, Pak ya. Nah, selanjutnya kalau ada pembeli yang mengutang, bagaimana Bapak biasanya mengurusnya? Apakah ada aturan khusus yang diikuti? Yang ngutang ini biasanya yang sudah kenal saja, tidak secara umum. Jadi kalau mungkin tetangga di kampung atau kenalan di pasar sini yang sudah biasa. Biasanya kan mereka, karena kita ini termasuk yang agak menengah, jadi mereka yang kecil-kecil ambil dulu, mereka jual, baru selesai. Setelah dijual baru mereka bayar di sini. Kalau misalnya Bapak kerjasama dengan pedagang lain, bagaimana pembagian keuntungannya? Adakah aturan khusus yang diterapkan, Pak? Kan seperti mekanisme pasar itu, harga ambil itu paling kita tambah sedikit, baru dengan harga jual kan beda. Jadi misalnya bawang ini kita ambil 40, jualannya kan sekitar 50-an. Tapi kalau ada yang ambil untuk dijual lagi kan tidak harga jual di sini, tentu lebih di bawah lagi supaya dia dapat keuntungan juga. Oh, berarti beda ya Pak, dari pertama Bapak ambil ini untuk jual ke konsumen itu harganya sekian, dan beda lagi untuk yang akan dijual lagi. Baik. Terus selanjutnya, apakah Bapak biasanya menyisihkan sebagian hasil penjualan untuk
bersedekah atau berzakat? Ya, itu sudah biasa, per tahun itu sudah kita buka masuk zakat mal, toh. Tapi untuk penghasilan juga dibuka untuk pembangunan masjid di kampung, terus ada yayasan-yayasan yatim piatu, madrasah, itu biasa kita santuni juga. Apakah Bapak apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha sesuai ajaran agama Islam? Sebenarnya sih nggak ada kendala ya, tergantung niat kita saja. Kalau kita memang berjual untuk mencari berkah, maka ya sesuai dengan yang baik kita jual, yang tidak baik jangan dijual, begitu saja. Kemudian juga takarannya harus sesuai, bahkan kalau boleh kita lebihkan lagi. Gitu. Jadi untuk timbangannya sendiri berarti sesuai dengan ya, aturan ya. Ya. Tidak pernah Bapak untuk sedikit pun ingin mengurangi atau kalau bisa malah melebihkan ya Pak ya. Kita lebihkan karena itu kan timbangan itu berat hukumnya, mengurangi timbangan itu hukumnya berat dan nanti tidak berkah kan dari hasil itu kan kalau kita menipu lewat timbangan. Untuk selanjutnya apa bantuan yang dibutuhkan agar lebih mudah menjalankan usaha sesuai ajaran agama? Kalau dari pemerintah kan sekarang ada seperti kur itu kan tidak memberatkan, jadi karena tanpa bunga yang besar tapi kecil sekali bunganya, jadi itu bisa dijadikan solusi. Misalnya ada kendala untuk pemasukan barang, kemudian kita kekurangan modal, biasanya lewat kur karena itu tidak memberatkan. Baik, itu saja yang informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak telah bersedia memberikan waktunya untuk diwawancarai. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa perspektif dalam pandangan Islam. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang praktik perdagangan menurut perspektif ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Tidak boleh ada subordinat sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair. Distorsi pasar tetap sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disampaikan oleh Anas yang artinya harga melambung pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga atau price intervention. Bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja. Abu Yusuf mengemukakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang rendah dan mahalnya harga barang. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Murah bukan karena melimpah makanan, demikian juga mahal bukan disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Kejadian-kejadian seperti ini seringkali
kita temukan ketika hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri. Barang melimpah di pasar tetapi harga baju semakin naik dibandingkan harga-harga sebelumnya. Inilah yang membuktikan kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Yusuf itu ada kebenarannya. Selanjutnya, harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah memaparkan kredit dengan penjual dan pengaruh terhadap harga. Ketika menetapkan harga, penjual memperhitungkan resiko dan ketidakpastian pembayaran pada masa mendatang. Ia juga menjelaskan kemungkinan penjual menawarkan diskon untuk transaksi tunai. Argumen Ibnu Taimiyah bukan hanya menunjukkan kesadaran mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, melainkan juga perhatiannya terhadap disinsentif, ketidakpastian, dan resiko yang terlibat dalam transaksi terhadap analisis ekonomi, tidak saja bagi orang yang hidup di zaman Ibnu Taimiyah tetapi juga pada masa kini. Prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ar-ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan harusnya atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Dan yang kedua, berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau ihtikar atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Yang ketiga yaitu kejujuran atau honesty. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Dan yang keempat yaitu keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut harusnya terjadi secara rela sama rela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan di mana salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fikih merumuskan sebagai the price of the equivalent. Konsep the price of equivalent ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif. Dari penjelasan yang saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan konsep pasar yang Islami adalah setiap pasar yang terjadi dalamnya sebuah transaksi dilakukan berdasarkan saling ridha antara penjual dan pembeli. Terhadap persaingan sehat, ada juga sifat jujur dan keterbukaan yang dimiliki seorang penjual. Selain itu, dalam pasar yang Islami terdapat juga harga yang adil, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan kekuatan dan permintaan, bukan berdasarkan pengadilan harga yang dilakukan oleh para penimbun barang atau ihtikar. Nah, dari
pandangan yang saya lihat terhadap narasumber yang telah saya wawancarai, bahwa beliau telah menerapkan semua yang ada ya sesuai dengan hukum syariat Islam, yaitu pertama tidak boleh mengurangi timbangan, berlaku jujur, selalu transparansi dalam berdagang atau menjual barangnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang ditipu, tidak ada yang beliau tidak memanipulatif segala sesuatu. Jadi semuanya terlihat transparan. Beliau juga tidak mengambil keuntungan yang begitu banyak. Beliau juga hanya mengambil keuntungan sedikit, tidak banyak. Karena menurut beliau tidak apa-apa mendapatkan keuntungan sedikit, tetapi berkah. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada video saya kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.